saya Anjulu Mandoming. Saya berasal dari Universitas Palangkaraya, dari Prodi PPKN. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang filsafat pada Prasokrates, yaitu catatan sejarah tertua tentang ide-ide filsafat yang ada di Barat, dimulai dari Yunani sekitar 700 sebelum Masehi. Filsafat ini jauh melebihi pemikiran manusia tentang ilmu atau sains. Bahkan, filsafatlah yang melahirkan sebuah ilmu. Oleh karena itu, sering dinyatakan filsafat sebagai induk dari semua ilmu pengetahuan. Pada masa itu, lahirlah sebuah undang-undang Solon sebagai undang-undang yang tertua di Yunani kuno, khususnya di Athena. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu Solon, yang merupakan seorang penyair, filosof Yunani dan politikus yang hidup antara abad ke-6 dan ke-7 sebelum Masehi. Ia dipilih oleh penduduk sebagai kepala pemerintahan Archon. Pada masa pemerintahnya, ia melakukan usaha perbaikan di berbagai bidang perundang-undangan dan administrasi negara. Dia membentuk majelis Aparatus, yaitu majelis perwakilan dari 4 suku bangsa Athena yang terpilih. Akan tetapi di samping itu Solon tetap bertahan sistem kasta sebagaimana yang berlaku dalam tradisi, dengan membagi rakyat ke 4 tingkat bagian yang memberikan tugas-tugas kenegaraan dan pemerintahan kepada golongan yang kaya yang disebut timokrasi untuk membedakan dengan demokrasi. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu masa Sokrates. Sokrates disebut-sebut sebagai orang pertama yang berfilsafat tentang manusia. Segala aspek tentang manusia menjadi objek pembicaranya. Diperkirakan filsafat hukum lahir pada masa ia ini dan berkembang mencapai puncak kegemilangannya melalui filsuf besar bernama setelah Sokrates, yaitu Plato, Aristoteles, dan lainnya di zaman Yunani kuno di Romawi. Sokrates hidup pada tahun kurang lebih 469 sampai 399 sebelum Masehi, dan Demokritos pada tahun kurang lebih 460 sampai 370 sebelum Masehi. Yang kedua hidup sezaman dengan Zeno yang dilahirkan pada tahun kurang lebih 490 sebelum Masehi dan lain-lainnya. Harus diketahui bahwa kaum sofis hidup bersama-sama dengan Sokrates, di mana hidup Sokrates dan kaum sofis susah dipisahkan, dan menurut Cicero, definisi Sokrates adalah memindahkan filsafat dari langit dan bumi, artinya sasaran yang diselidikinya bukan jagat raya, melainkan manusia, dan bertujuan menjadikan manusia menjadi sasaran pemikiran filsuf tersebut. Atau pemikiran Sokrates adalah menjadi kritik kepada kaum sofis. Terima kasih. Baiklah, di sini juga harus diketahui bahwa kaum sofis hidup bersama-sama dengan Sokrates, di mana hidup Sokrates dan kaum sofis susah dipisahkan, dan menurut Cicero, definisi Sokrates adalah memindahkan filsafat dari langit dan bumi, artinya yang diselidikinya bukan jagat raya, melainkan manusia, dan bertujuan menjadikan manusia menjadikan sasaran pemikiran filsuf tersebut. Pemikiran Sokrates adalah menjadi kritik kepada kaum sofis. Filsafat pada masa Plato. Plato adalah seorang filsuf Yunani pertama yang berdasarkan karyanya yang utuh. Plato mendirikan sekolah akademi dengan maksud untuk memberikan pendidikan yang intensif dalam ilmu pengetahuan dan filsafat. Plato yakin bahwa di samping hal-hal yang beraneka ragam dan yang dikuasai oleh gerak serta perubahan-perubahan itu, tentu ada yang tetap dan yang tidak berubah. Pemecahan Plato bahwa yang serba berubah itu dikenal dengan pengamatan, dan yang tidak berubah itu dikenal dengan akal. Yang tetap tidak berubah dan yang kekal itu disebut oleh Plato dengan ide. Plato mengemukakan bahwa hakikat atau esensi segala sesuatu bukan hanya sebutan saja, tetapi memiliki kenyataan yang lepas daripada sesuatu yang berada secara konkret yang disebut ide, di mana ide itu nyata di dalam dunia ini. Plato mengatakan dunia ini penting, hanya saja hal yang sempurna tidak dapat dicapai di dalam dunia ini. Namun kita harus berusaha hidup sesempurna mungkin, yang tampak dalam ajarannya tentang negara yang menjadi puncak filsafat Plato. Menurut Plato, golongan di dalam negara harus terdiri dari 3 bagian, yaitu pertama, golongan yang terdiri dari para pemerintah, orang bijak atau filsuf,
Kedua, golongan pembantu yaitu para prajurit yang bertugas untuk menjaga keamanan. Yang ketiga, golongan terendah yaitu rakyat biasa, petani, tukang, serta pedagang yang menanggung hidup ekonomi negara. Filsafat pada masa Aristoteles dilahirkan di Stragerira, Yunani Utara, anak seorang dokter pribadi Raja Makedonia, dan pada umur kira-kira 18 tahun dikirim ke Athena untuk belajar kepada Plato. Dan setelah Plato meninggal, Aristoteles mendirikan sekolah di Assos atau Asias Kecil pada tahun 342 sebelum Masehi, kembali ke Makedonia untuk menjadi pendidik Alexander Agung. Ketika Alexandra meninggal pada tahun 322 sebelum Masehi. Baik, selanjutnya yaitu para filsuf Elah, Parmenides Jero itu berpendapat bahwa gerak dan perubahan itu adalah khayalan. Nah, Aristoteles ini mengajarkan ada dua macam pengenalan, yaitu pengenalan indrawi dan yang kedua ada pengenalan rasional. Nah, pengenalan indrawi ini memberikan pengetahuan tentang bentuk benda tanpa materinya. Nah, sedangkan pengenalan rasional adalah pengenalan yang ada pada manusia, tidak terbatas aktivitasnya dan tidak dapat mengetahui hakikat sesuatu, jenis sesuatu yang bersifat umum. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat pada masa Stoa. Masa Stoa sebenarnya sejaman dengan Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Cuma pemikiran mereka pada umumnya tidak sejalan dengan ketiga filsuf besar tersebut. Jika Sokrates dan kawan-kawan berpendapat bahwa hukum merupakan bagian yang penting dalam kehidupan manusia, terutama kehidupan bernegara, maka kaum sofis atau Stoa menganggap bahwa hukum merupakan hak dari penguasa. Jika kaum Stoa menganggap bahwa manusia bersifat egois dan antisosial, maka Sokrates dan kawan-kawan beranggapan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang dimotivasi oleh perhatian kepada orang lain dan perhatian kepada diri sendiri, yang memperoleh kebahagiaan dalam kehidupan sosial. Sokrates menyerang kaum Stoa dengan menyatakan bahwa dengan mengukur apa yang baik dan apa yang buruk, indah dan jelek, berhak dan tidak berhak, jangan diserahkan semata-mata kepada mereka yang memiliki kekuatan atau penguasa yang zalim. Tetapi hendaknya dicari ukuran-ukuran yang objektif untuk menilainya. Sosial keadilan bukan hanya untuk mereka yang kuat, tetapi keadilan itu hendaknya berlaku bagi seluruh masyarakat. Plato menegaskan bahwa hukum adalah pemikiran yang masuk akal, yang dirumuskan dalam keputusan negara. Ia menolak anggapan bahwa otoritas dari hukum semata-mata bertumpu pada kemauan dari kekuatan yang memerintah. Aristoteles tidak pernah mendefinisikan hukum secara formal. Ia membahas hukum dalam berbagai konteks dengan cara yang berbeda-beda. Aristoteles mengatakan bahwa hukum adalah suatu jenis ketertiban, sehingga hukum yang baik adalah ketertiban yang baik, akal yang tidak dipengaruhi oleh nafsu, dan jalan tengah. Seperti juga Plato, Aristoteles menolak pandangan kaum Stoa yang menyatakan bahwa hukum hanyalah konvensi. Namun demikian ia juga mengakui bahwa seringkali hukum hanyalah merupakan ekspresi dari kemauan suatu kelompok orang dan menekankan peranan kelas menengah sebagai suatu faktor stabilisasi. Bahasan Aristoteles tentang proses peradilan sudah membayangkan banyak gagasan-gagasan modern. Memiliki aturan hukum tertulis adalah lebih baik daripada kebijaksanaan, meski tidak semua hal tercakup dalam aturan-aturan hukum.